Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Preti Sonia. Saya dari program studi administrasi bisnis kelas AB2A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang berada di chapter 11 bab 11 tentang public goods and common resources, barang publik dan juga sumber daya milik bersama. Nah, ini dia materi kita, public goods and common resources, barang publik dan juga sumber daya milik bersama. The best things in life are free. Hal-hal terbaik dalam hidup itu adalah gratis. Free goods provide a special challenge for economic analysis. Nah, barang gratis itu memberikan tantangan khusus untuk analisis ekonomi. Most goods in our economy are allocated in markets. Sebagian besar barang dalam ekonomi kita itu dialokasikan di pasar. For these goods, prices are the signal that guide the decision of buyers and sellers. Nah, untuk barang-barang ini, harga itu merupakan sinyal yang memandu keputusan pembeli dan juga penjual. Next. When goods are available free of charge, the market forces that normally allocate resources in our economy are absent. Nah, ketika barang tersedia secara gratis, maka kekuatan pasar yang biasanya mengalokasikan sumber daya dalam ekonomi itu tidak ada. Nah, kenapa demikian? Sebelumnya, sumber daya ekonomi itu apa sih? Nah, sumber daya ekonomi itu adalah segala sumber daya yang dimiliki berupa barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik itu yang berasal dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dapat memberikan manfaat ataupun keuntungan, benefit, serta dapat diolah sebagai modal dasar dalam pembangunan. Nah, ketika itu semua tersedia secara gratis, bagaimana kita mengolahnya? Apa yang mau kita olah? Untuk apa kita olah? Seperti itu. Nah, sedangkan tujuan dari ekonomi itu sendiri yaitu menghasilkan barang dan juga jasa. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, dan itu semua tidak jauh dari yang namanya surplus ekonomi. Nah, surplus ekonomi itu merupakan konsep ekonomi yang merujuk kepada keuntungan. Keuntungan itu bisa dalam arti uang ataupun kesejahteraan yang diperoleh oleh individu ataupun kelompok individu ketika mengkonsumsi barang ataupun memproduksi barang pada pasar yang berfungsi dengan baik dan juga benar. Seperti itu. Okay, next. When a good doesn't have a price attached to it, private market cannot ensure that the good is produced and consumed in the proper amount. Nah, ketika barang itu tidak memiliki harga, maka pasar swasta itu tidak dapat memastikan bahwa barang tersebut diproduksi dan juga dikonsumsi dalam jumlah yang tepat. Next. In such cases, government policy can potentially remedy the market failure that result and raise economic well-being. Nah, dalam kasus tersebut, kebijakan pemerintah itu dapat berpotensi untuk memperbaiki kegagalan pasar dan juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Okay, next, the different kinds of goods, berbagai jenis barang. When thinking about the various goods in the economy, it is useful to group them according to two characteristics. Nah, ketika memikirkan berbagai jenis barang dalam perekonomian, maka itu dikelompokkan sesuai dengan dua karakteristik. Nah, yang pertama, is the good excludable? Apakah barang itu dikhususkan? Dan yang kedua, apakah barang itu ada persaingan? Seperti itu. Is the good tribal? Next, excludability, pengkhususan atau pengecualian. People can be prevented from enjoying the good. Nah, di dalam excludability ini, pengkhususan ini, orang-orang itu dapat dicegah untuk menikmati barang tersebut. Nah, laws recognize and enforce private property right. Nah, hukum itu mengenali dan juga menegakkan hak milik pribadi pastinya. Next, rivalness atau persaingan. One person's use of the goods diminishes another person's enjoyment for it. Nah, dalam persaingan ini, penggunaan barang dalam satu orang itu mengurangi kenikmatan orang lain terhadapnya. Seperti itu. Okay, next. 4 types of goods.
4 jenis barang. Yang pertama ada private goods, barang pribadi. Yang kedua ada public goods, barang publik. Yang ketiga ada common resources, sumber daya milik bersama. Dan yang keempat ada natural monopolies, monopoli alami. Okay, next. Nah, kita masuk ke yang pertama, private goods are both excludable and rival. Nah, jadi barang pribadi ini adalah barang apapun yang jika digunakan oleh salah satu individu tidak tersedia untuk orang lain. Kenapa demikian? Karena untuk mendapatkannya, konsumen itu juga harus membayar, dan persediaan juga akan berkurang ketika dikonsumsi oleh pengguna tertentu. Nah, barang pribadi ini biasa kita kenal dengan yang namanya barang swasta. Okay, next. Yang kedua, public goods are neither excludable nor rival. Nah, kalau barang publik ini adalah barang yang memiliki sifat non-rival dan non-eksklusif. Ini berarti siapapun individu yang mengkonsumsi barang tersebut tidak akan mengurangi jumlah barang yang tersedia untuk dikonsumsi oleh individu lainnya. Nah, non-eksklusif di sini berarti semua orang itu berhak menikmati manfaat dari barang tersebut. Apa sih contohnya? Contohnya jalan raya nih. Jalan raya itu sudah pasti ya milik publik. Contoh lainnya jembatan, jalan tol, pelabuhan, dan juga lain-lain. Oke, next. Common resources are rival but not excludable. Next, natural monopolies are excludable but not rival. Nah, common resources, sumber daya milik bersama. Nah, sumber daya milik bersama ini adalah sumber daya yang bermanfaat bagi sekelompok orang, tetapi memberikan manfaat yang berkurang bagi setiap orang jika setiap individu mengejar kepentingannya sendiri. Contohnya apa sih? Contohnya nih, seperti ikan di laut. Nah, tidak ada seorang pun yang melarang menangkap ikan di laut ataupun meminta bayaran kepada nelayan atas ikan-ikan yang mereka tangkap. Namun, ada saatnya seseorang melakukannya maka jumlah ikan di laut berkurang. Sehingga apa? Sehingga kesempatan orang lain melakukan hal yang sama itu menjadi berkurang pula. Nah, untuk natural monopolies, natural monopoly ini adalah monopoli alamiah yang merupakan pasar monopoli yang terjadi secara alamiah. Dan kondisi ini bisa terjadi karena pihak tertentu memiliki sesuatu yang khas dan tidak dimiliki di daerah lain. Misalnya, contohnya, daerah yang satu lahan pertaniannya itu subur, dan bukan hanya itu saja, iklimnya itu cocok dan sumber daya alamnya yang melimpah. Oke, next. Nah, di sini terdapat tabel yang memudahkan teman-teman sekalian untuk dapat membedakan. Nah, seperti private goods, di sini tertera kalau private goods itu rival dan juga excludable. Nah, natural monopolies itu non-rival but excludable. Nah, kalau common resource rival but non-excludable. Nah, kalau public goods itu non-rival and not excludable. Okay, next, the free rider problem. Masalah pengendara bebas. A free rider is a person who receives the benefit of a good but avoids paying for it. Nah, pengendara gratis ini adalah orang yang menerima manfaat dari barang tetapi tidak bayar, menghindar untuk membayar. Nah, masalah pengendara gratis ini adalah jenis kegagalan pasar yang terjadi ketika mereka mendapatkan manfaat dari sumber daya atau barang publik atau layanan yang bersifat komunikal, tetapi mereka tidak membayarnya atau kurang dalam membayarnya. Next, since people cannot be excluded from enjoying the benefits of a public good, individuals may withhold paying for a good, hoping that others will pay for it. Nah, karena orang tidak dapat dikecualikan ataupun dikhususkan dari menikmati manfaat dari barang publik, jadi individu dapat menahan membayar untuk kebaikan dan berharap bahwa orang lain akan membayar untuk itu. The free rider problem prevent private markets from supplying public good. Nah, masalah ini mencegah pasar swasta untuk memasukkan barang-barang publik. Nah, next, solving the free rider problem. Memecahkan masalah
pengendara gratis. Nah, the government can decide to provide the public good if the total benefit exceed the cost. Nah, pemerintah dapat memutuskan untuk memberikan barang kepada masyarakat jika total manfaatnya itu melebihi biaya. And the government can make everyone better off by providing the public good and paying for it with tax revenue. Nah, pemerintah juga dapat membuat semua orang lebih baik dengan memberikan masyarakat barang dan membayarnya dengan penerimaan pajak. Next, some important public goods. Beberapa barang publik yang penting. Yang pertama, national defense, pertahanan nasional. Yang kedua, basic research, penelitian dasar. Yang ketiga, programs to fight poverty, program untuk melawan kemiskinan. Next, are lighthouses public goods? Apakah mercusuar itu merupakan barang publik? Nah, saya ingin menjawabnya. Jika mercusuar itu menguntungkan banyak kapten kapal, maka mercusuar itu merupakan barang publik. Namun, jika menguntungkan pemilik tunggal pelabuhan, maka mercusuar itu lebih ke barang pribadi, seperti itu. Next, cost benefit analysis. Analisis manfaat biaya. In order to decide whether to provide a public good or not, the total benefit of all those who use the good must be compared to the cost of providing and maintaining the public good. Nah, analisis untuk memutuskan apakah akan memberikan barang kepada publik atau tidak, total manfaat dari semua orang yang menggunakan barang harus dibandingkan dengan biaya penyediaan dan pemeliharaan barang tersebut, barang dari masyarakat. Next, cost-benefit analysis estimates the total costs and benefits of a good to society as a whole. Nah, analisis manfaat biaya memperkirakan total biaya dan manfaat yang baik bagi masyarakat secara keseluruhan, seperti itu. Next, cost-benefit analysis. A cost-benefit analysis would be used to estimate the total cost and benefit of the project, the society as a whole. Nah, analisis biaya manfaat itu akan digunakan untuk memperkirakan total biaya dan juga manfaat proyek kepada masyarakat secara keseluruhan. It's difficult to do because of the absence of prices needed to estimate social benefit and resource costs. Tapi, sulit untuk dilakukan karena apa? Tidak adanya harga yang diperlukan untuk memperkirakan manfaat sosial dan biaya sumber daya. And the value of life, the consumer's time, and aesthetics are difficult to assess. Nah, dan nilai kehidupan, waktu konsumen, dan juga estetika sulit untuk dinilai. Next, common resource. Nah, ini sumber daya milik bersama, sumber daya umum. Nah, common resources like public goods are not excludable. They are available free of charge to anyone who wishes to use them. Nah, sumber daya umum ini ataupun sumber daya milik bersama ini seperti barang publik tidak dapat dikecualikan ataupun dikhususkan. Mereka tersedia secara gratis kepada siapa saja yang ingin menggunakan. Nah, common resource are rival goods because one person's use of the common resource reduces other people's use. Nah, sumber daya milik bersama ini adalah barang persaingan dikarenakan penggunaan sumber daya umum satu orang dapat mengurangi penggunaan orang lainnya, begitu. Next, tragedy of the commons. Nah, tragedi dari sumber daya kepemilikan bersama nih ya. Nah, the tragedy of the commons is a story with a general lesson. When one person uses a common research, he or she diminishes another person enjoyment of it. Nah, tragedi kepemilikan sumber daya bersama ini adalah cerita dalam pelajaran juga. Nah, ketika satu orang menggunakan sumber daya umum, ia mengurangi kesenangan orang lain tentang hal itu. Common resources tend to be used excessively when individuals aren't charged for their uses. Nah, sumber daya umum ini cenderung digunakan secara berlebihan ketika individu itu tidak dikenakan biaya untuk penggunaannya. Nah, this creates a negative externality. Nah, ini menciptakan eksternalitas negatif. Nah,
Tragedi kepemilikan bersama ini adalah suatu ketidakbahagiaan akibat kekejaman dalam bekerja untuk merebut sesuatu. Nah, tragedi kepemilikan ini timbul saat setiap manusia itu berusaha mengambil kekayaan alam yang menjadi milik bersama untuk kepentingan pribadinya, sehingga merugikan makhluk hidup lainnya. Next, example of common resources. 1. Clean air and water. 2. Oil pools. 3. Congested roads. 4. Fish, whales, and other wildlife. Nah, yang pertama itu udara bersih dan air. Yang kedua ada pohon minyak, yang ketiga jalanan macet, yang keempat ikan, paus, dan juga satwa lainnya. Next, why isn't the cow extinct? Nah, mengapa sapi itu tidak punah? Private ownership and profit motive. Nah, kepemilikan pribadi dan motif keuntungan. Next, importance of property right. The market fails to allocate resources efficiently when property right are not well established. Nah, di sini dikatakan hak properti itu merupakan hak atas sesuatu yang mengandung kekuatan klaim yang dapat ditegakkan atau dihormati oleh pihak lain. Nah, di sini dikatakan pasar itu dikatakan gagal mengalokasikan sumber daya secara efisien ketika hak properti itu tidak mapan begitu, yaitu berupa item nilai tidak memiliki pemilik dan juga kuasa hukum yang tidak mengendalikannya. Next, when the absence of property right causes a market failure, the government can potentially solve the problem. Nah, ketika tidak adanya hak properti itu menyebabkan kegagalan pasar, pemerintah dapat berpotensi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.